Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Zainal, NIM 19030300069. Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi, semester 5, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Masalah Sosial dan Solusinya dengan menggunakan metode Rocipi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, pengertian metode Rocipi. Rocipi adalah alat ukur untuk mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakuan peraturan yang dilanggar. Ketiga, contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus yaitu prostitusi anak di bawah umur, di mana yang terjadi di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin 24/2010. Dan yang ketiga yaitu peraturan apa saja yang telah dilanggar oleh pelaku dalam kasus prostitusi anak di bawah umur. Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori umum, maka KUHP mengaturnya dalam dua pasal. Pasal 295 ayat 2 KUHP memberikan ancaman pidana selama 4 tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian dengan orang lain. Sedangkan pasal 296 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai ancaman dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian pasal 506 KUHP menyatakan barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur diancam dengan pidana kurang paling lama 1 tahun. Sementara bagi lelaki pengguna layanan, para wanita di bawah umur juga dapat dikenakan pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 290 ayat 2 KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepenuhnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini. Di samping ketentuan yang dapat dalam KUHP di atas, maka praktek prostitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu manakala melibatkan anak atau perundangan lainnya yang terkait dengan perundangan pidana. Namun apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan pekerja seks komisarial, sanksi bagi yang melakukan eksploitasi berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 21/2007 adalah pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan yang keempat adalah penyelesaian kasus prostitusi anak. Di sini penyelesaiannya dengan menggunakan teori Rocipi. Teori Rocipi sendiri itu terdiri dari 7. Yang pertama, rule atau peraturan.
Pengaturan tentang perlindungan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 8. Dan yang kedua adalah kesempatan. Kemiskinan yang kerap dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan anak-anak di bawah umur yang tidak memiliki keterampilan untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik menjadi terampas atau hancur. Dan yang tiga adalah kemampuan. Peran serta pemerintah yang kurang optimal dalam memberikan sanksi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah mempekerjakan anak-anak di bawah umur sebagai pekerja seks, sehingga sanksi dianggap lemah sehingga tidak menimbulkan efek jerah pada pelaku. Dan yang keempat adalah komunikasi. Sosialisasi tentang faktor pemicu, faktor penyebab, dan atau faktor-faktor lain yang menyebabkan banyaknya anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan pada tempat-tempat prostitusi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta dampak bagi kesehatan para pekerja seks, bagi yang sebelum, selama, maupun setelah peraturan yang telah terkait tersebut dibentuk. Dan yang kelima, kepentingan. Apabila peraturan yang baru ini terbentuk, maka diharapkan penurunan jumlah para pekerja seks di bawah umur. Di samping itu, dalam peraturan yang baru, pemerintah akan membentuk suatu badan untuk memberikan keterampilan-keterampilan dasar untuk bekerja, sehingga para pekerja seks ini dapat memiliki mata pencarian yang lain yang lebih baik. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak-dampak positif lainnya seperti berkurangnya penyebaran HIV atau AIDS. Dan anak-anak di bawah umur ini dapat menentukan potensi diri mereka masing-masing. Dan yang keenam adalah proses. Kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat akan sangat membantu dalam proses pembentukan peraturan yang terkait guna mempercepat pembentukan suatu peraturan dalam menanggulangi masalah pekerjaan seks bawah umur. Yang ketujuh, ideologi. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.